Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama ibu. Sekarang kita akan membahas soal-soal untuk PHB atau penilaian harian bersama untuk pelajaran matematika, atau biasa juga dengan PTS gitu ya. Oke, di sini udah ada nih soalnya, tinggal kita jawab bareng-bareng aja. Di sini soalnya bentuk soal cerita. Oke. Diketahui sebuah gedung yang tingginya 50 meter dan terdapat sebuah bola di dekat gedung jika sudut depresi. Oke, di sini ada kata-kata sudut depresi. Kita kotakin dulu sudut depresi. Dari puncak gedung terhadap bola adalah 30 derajat. Maka jarak bola ke dasar gedung. Oke. Pertama-tama kalian harus pahami dulu sudut depresi dan evaluasi. Elevasi kok evaluasi. Oke. Lihat di sini Ibu bikin yang mana sudut depresi dan yang mana sudut elevasi. Nah, ini kita sebut dengan sudut depresi. Depresi. Oke. Lalu yang di bawahnya ini kita sebut dengan sudut elevasi. Oke. Nah, terus kalau misalkan kalian bingung sudut depresi sama elevasi itu apa? Oke, biasanya kalau di soal cerita itu elevasi itu biasanya difokuskan melihatnya itu dari melihat ke atas, sedangkan kalau depresi itu melihat ke bawah. Oke, nanti kita lihat dulu soalnya ya. Oke, di sini sudah ada nih kan tadi soalnya ya, sudah diketahui tingginya itu 50 meter. Nah, ini kita kotakin dulu deh biar kelihatan. Ini tingginya 50 meter, terus terdapat sebuah bola di dekat gedung. Lalu apalagi yang diketahui yaitu sudutnya nih 30 derajat. Oke, kalau kita ilustrasikan gitu ya, misalkan di sini ada bola. Oke, anggaplah ini bola. Lalu ada gedung gitu ya. Oke, gedungnya di sini lah. Anggap ini gedung ya. Oke, anggap gedung nih. Oke, nah berarti ilustrasinya tuh kira-kira seperti ini. Oke, sorry. Kita bikin aja dulu tadi segitiganya ya. Pokoknya sama aja. Oke, nah ini kira-kira ya bentukannya. Nah tadi kan di sini ya, ini besaran sudutnya tuh yang di sini sama di sini tuh sama gitu ya. Jadi sama aja lah sudutnya. Kalau misalkan di sini diketahui 30, maka di sini juga 30. Oke. Kita kasih di sini 30 derajat. Lalu apa lagi yang diketahui? Yaitu tinggi gedungnya. Nah, tinggi gedungnya di sini ya, 50 meter. Karena ini kita ibaratkan dengan si gedung gitu. Oke, coba kita kasih dulu sudut-sudutnya. Ini Ibu kasih A, lalu di sini Ibu kasih B, lalu di sini Ibu kasih C. Oke, lanjut ya. Lalu gimana sih cara penyelesaiannya? Nah, ini kan kita bisa lihat nih. Ini udah diketahui nih, berarti ini sebagai depan, iya nggak? Atau D. Oke. Nah, cara penyelesaiannya untuk soal cerita seperti ini, kita tinggal menggunakan tangan. Oke. Tangan itu kan adalah D per sa ya. Oke. Artinya di sini ini kurang apa? Oke, artinya di sini kan tangan nih. Lalu alfanya itu kan si 30 derajat ya. Kita masukkan 30 derajat. Lalu D-nya ini kan si BC, iya nggak? Nah, ini kan BC per sa-nya itu adalah sa-nya itu adalah BA atau AB gitu ya. Oke. Berarti ini si BC-nya kan sudah diketahui ya. BC-nya itu berapa? 50 per yang belum diketahui adalah si BA, iya nggak? Oke. Lalu kalau sudah seperti ini ya tinggal kalian masukkan nih nilai si tangan 30 derajat berapa? 1 per akar 3 sama dengan 50 per BA.
Oke, kalau udah seperti ini ya tinggal kalian kali istilah juga bisa kan ya. Oke, berarti hasilnya tinggal BA sama dengan 1 dikali 50 yaitu 50 akar 3. Selesai. Ini dia jawabannya ya. Berarti jarak bola ke dasar gedung itu yaitu sekitar 50 akar 3 gitu ya. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Oke, di sini masih soal cerita. Dari soal ceritanya itu masih tentang depresi dan elevasi. Oke, kita lihat seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm. Oke, tinggi badannya 155 cm. Lalu katanya apa? Terukur sampai ke mata. Oke, berarti ini terukurnya sampai ke mata ya. Berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasinya 45 derajat nih. 45 derajat. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera itu. Oke. Ya, ini tinggal kalian ilustrasikan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada seorang anak gitu ya. Lalu di sini ada bendera. Oke. Ini kita misalkan aja ya bendera. Oke, sorry kalau misalkan gambarnya kurang rapih ilustrasinya gitu ya. Nah, ini kan katanya terukurnya sampai si mata. Kita ibaratkan ini adalah matanya ya. Ya, kita ibaratkan aja gambarnya. Kita ibaratkan aja bagus gitu ya. Ini segitiganya kurang bagus. Apa ya? Oke. Lalu di sini ibu kasih penamaan dulu untuk setiap sudut-sudutnya. Ini A, ini B, ini C. Oke. Lalu dengan derajatnya itu adalah 45 derajat. Oke. Lalu apa lagi nih yang diketahui? Katanya berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Oke, berdiri pada jarak berarti kan di sini, iya nggak sih? Nah, di sini kita tulis 12 meter. Oke, lalu kalau sudah seperti ini, ya ini tinggal kita substitusikan aja ke tangan 45 derajat. Oke, di sini dulu tangan alfa sama dengan tangan itu kan D per sa ya, D per sa, atau kalau kita lihat dari si segitiganya ini bisa juga menjadi BC per AC gitu ya. Depannya itu kan sisi yang di sini ya, jadi dari B sampai si C. Lalu sa-nya itu dari salah nih, kok ke AC ya, harusnya mana ini AB gitu ya, harusnya AB atau BA gitu. Oke, kita tulis saja BA. Oke, sudah. Nah, jika udah seperti ini, kita tinggal substitusikan aja nih. Si alfanya ini kan adalah 45 derajat ya. Lalu si BC nya ini kan yang kita cari, yang harus diketahui dulu ya. Bisa kita tulis dulu BC. Lalu si BA nya itu adalah 12. Oke, tangan 45 itu adalah 1. Lalu di sini BC per 12. Oke, jadi BC sama dengan, ini sama aja 12 dikali 1, hasilnya adalah 12. Oke, ini belum selesai ya, karena yang ditanya adalah tinggi tiang bendera itu. Oke, berarti ini tinggi si 12 itu hanya dari si sampai matanya si anak ini ya, belum sampai bawah ya enggak? Sedangkan tinggi tiang bendera ini kan sampai bawah gitu ya. Artinya di sini kita harus bikin T sama dengan 12 ditambah, kenapa ditambah? Karena kita harus nambahin si tinggi anaknya nih. Kan tinggi anaknya itu 155 cm. Nah, karena di sini kita bentuknya adalah meter. Nah, di sini kan dia bentuknya meter ya. Maka si 155-nya ini harus kita ubah menjadi bentuk ke meter. Nah, ini berasa harusnya nggak
nggak bingung lagi ya, dari sentimeter ke meter dia itu naik berapa, naik 2 ya. Oke, maka tinggal dibagi 100, hasilnya adalah 1,55 gitu. Ini tinggal 100 itu kan 0 angka di belakang ya, jadi 1, 2 selesai, ini taruh koma gitu aja. Oke, berarti di sini ditambah 1,55, maka tinggi sebenarnya adalah 12 ditambah 1,55 yaitu 13,55 meter gitu ya. Oke, gue rasa ini harusnya nggak ada kesulitan ya, ini tinggal kalian memahaminya aja gitu ya. Oke, sekarang coba kita bahas soal yang kemarin ibu kasih ke kalian. Kita coba dulu selesaikan bersama-sama. Oke, di sini ibu nggak nulis lagi soalnya, tapi langsung ke intinya aja. Oke, di sini ada sin 30 derajat dan cos 45 derajat. Oke, kalau sin 30 derajat gue rasa nggak ada kendala ya, karena kan ini sudut istimewa ya nggak ya. Ya, karena sudut istimewa itu kan dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, ini nanti tinggal kalian ingat-ingat lagi metode jari yang sudah ibu ajarkan ke kalian. Oke, sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah ditambah cos 45 derajat itu berapa? Yaitu setengah akar 2 sama dengan, ini tinggal kita operasikan ya. Ini sama aja, jadi 1 ditambah akar 2 per 2. Selesai sudah. Ya, gampang ya. Kalau ini masih bentuk istimewa, jadi gue rasa harusnya nggak ada kendala ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada sin 45 derajat dikali tangan 60 derajat ditambah cos 45 derajat dikali kotangan 60 derajat. Oke, sin 45. Nah, ini masih lagi-lagi bentuknya istimewa gitu ya. Oke, sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikali tangan 30 derajat, tangan 60 derajat itu akar 3. Lalu operasinya di sini dijumlah, cos 45 itu berapa? Yaitu setengah akar 2. Ini sama ya, sin 45 dan cos 45. Jangan lupa dikali dengan si kotangan. Kotangan itu kan dia sama aja kebalikan dari 1 per tan ya. Oke, ini kotangannya jadi berapa? Kotangan 60 derajat itu 1/3 akar 3. Kalau sudah seperti ini tinggal kalian operasikan aja gitu ya. Oke, ini tinggal kalian kali aja nih, setengah akar 2 dikali akar 3 ini sama aja setengah dalam kurung akar 2 dikali akar 3 ditambah di sini juga sama, ini setengah dikali 1/3 dalam kurung akar 2 dikali akar 3 gitu ya. Oke, ini setengah akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6 ditambah ini 1 kali 1 1, 2 kali 3 jadi 1/6, 1/6 akar 6. Nah, karena ini bentuknya akarnya sama, artinya ini kita bisa operasikan gitu ya. Nah, kita operasikan nih, tinggal kita samakan penyebut aja nih. Ini sini 6. Nah, 6 dibagi 2 dikali 1 itu kan 3 ya. 3 ditambah 6 dibagi 6, 1 dikali 1 yaitu 1. Lalu di sini ada akar 6. Jangan lupa ditulis akar 6 ya. Oke, sama dengan 4/6 akar 6. Nah, 4/6 nih masih bisa kita perkecil ya. Sama-sama dibagi berapa nih? Yaitu sama-sama dibagi 2. Hasilnya menjadi 2/3 akar 6. Nah,
Kalau ada kayak kalau selama ini masih bisa diperkecil gitu ya, biar lebih mudah lagi gitu ya. Oke, soal selanjutnya itu kan soal cerita ya. Oke, soal ceritanya tinggal kalian lihat. Nah, di sini ibu pengen bentuknya aja ya, apa sih namanya, diketahuinya aja gitu ya. Oke, diketahui sebuah tangga yang panjangnya 6 meter, panjangnya 6 meter nih, kita tulis dulu. Disandarkan pada tembok dan membentuk sudut. Oke, di sini ada sudut nih, atau si alfanya dia kita tulis 60 derajat. Membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Lalu tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga adalah, oh ini berarti yang sudah ditanya nih ya. Berarti ditanya adalah tinggi tembok. Oke, tinggi temboknya dari lantai sampai ujung tangga itu ya. Oke, ujung tangga. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung jawab bareng-barengnya. Oke, jawabnya pertama kita harus ilustrasikan dulu nih bentuknya. Dia membentuk segitiga dari soalnya itu. Oke, anggaplah ini segitiga ibu bagus sih gitu ya. Oke, di sini ibu mau kasih nama B, di sini C, lalu di sini A. Oke, untuk penamaan ini nggak ada aturannya sih ya. Yang penting dia berurut aja gitu. Harusnya tadi menulis di sini A, B baru C gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Katanya sudutnya 60 derajat. Sudutnya 60 derajat. Lalu apa lagi nih? Terus yang dia bilang panjangnya 6 meter. Berarti panjangnya yang ini ya, 6 meter. Udah nih, kalau sudah kayak gini kita tinggal bisa kan, ini depan, ini miring, ini samping gitu ya. Kalau untuk soal seperti ini tinggal kita gunakan sin alfa sama dengan, nah sin ini apa ya? Sin itu adalah demi atau demi. Oke, atau bisa juga kita ganti menjadi BC per apa nih? Per AB atau BA gitu ya. Oke, sin 60 derajat sama dengan, nah tinggi temboknya ini kan yang si BC nya ini ya. Nih, ini tinggi temboknya nih. Oke, nah tinggi temboknya kan belum kita ketahui ya, maka BC dikurang BA. Nah BA nya udah ketahuan nih, yaitu 6 ya, tinggal kita substitusikan gitu kan ya. Oke, sin 60 itu berapa sih? Setengah akar 3 sama dengan BC per 6. Nah kalau udah kayak gini gimana? Ya tinggal kalian operasikan gitu ya. BC sama dengan 6 dikali 1/2 akar 3. Hasilnya jadi berapa nih? 6 dibagi 2 nih. Iya enggak? 6 bagi 2 berapa? 3. 3 kali 1 3. Di sini masih ada akar 3. 3 terus 3 akar 3. Selesai. Ini dia jawabannya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, di sini diketahui segitiga siku-siku ABC. Nah, kita tulis dulu ya. Diketahui segitiga siku-siku ABC, lalu sudut CAB merupakan sudut siku-siku. Nah, ini sudut siku-siku gitu ya. Lalu sudut ABC ini bentuknya alfa gitu. Lalu sudut ACB
ini bentuknya beta. Lalu katanya AB sama dengan 12 cm. Lalu masih ketahui nih cos alfanya katanya 4/5. Oke, ini bisa kita jawab ya. Oke, gimana cara jawabnya? Nah, ini step pertama ya, kalian harus tetap ilustrasikan gitu ya. Oke, anggaplah ini ilustrasinya bener ya. Di sini A, ibu mau kasih nama A, B, di sini C. Lanjut, lalu yang diketahui apalagi nih dari di soal AB-nya yaitu 12 meter. Iya nggak, meter apa sentimeter ya, lupa. Lalu apalagi yang diketahui? Udah ya, nggak ada lagi ya yang diketahui. Oke, artinya di sini kita udah bisa mulai langsung mengerjakannya. Oke, karena di soal sudah diketahuinya apa, yaitu si cos alpha sama dengan 4/5 gini, ya enggak? Oke, biasanya nih kalau udah kayak gini, ini kita menggunakan cos gitu ya kemana-mananya. Oke, cos sama dengan AB per BC sama dengan ini cos, itu kan ini cos alpha ya, maaf, cos alpha itu kan 45 derajat ya. 45 apa enggak nih? Oh, belum diketahui ya. Oke, belum diketahui 45 derajatnya si alfanya. Berarti kita hanya nulis si nilai dari cosnya, yaitu 4/5 sama dengan AB itu kan 4 ya, AB itu sama aja 4, lalu si BC nya ini sama aja 5. Oke, nah di sini dalam bentuk apa ya nih, di sini cos alpha 45 ini kan termasuk triple Pythagoras ya, gini nih ya. Biasanya ini triple Pythagoras nih, kalau di sini udah 4, di sini 3, lalu di sini 5. Artinya nanti di sini tinggal kita kaliin aja nih. Dia dikali 3, ini dikali 3 sama dengan 12/15 begitu ya. Lalu apa lagi yang harus kita kerjakan? Oke, yang ditanya itu apa sih? Oh, ada yang terlewat ya yang ditanyanya. Di sini belum ibu tulis. Nah, ibu taruh sini aja kali ya. Ditanya nilai cos beta. Oke, nah berarti kalau di segitiga ini yang betanya yang mana? Betanya yang ini nih, ini beta nih yang biru ya, ini betanya. Nah, ini kan si siku-sikunya, ya enggak? Oke, nah lanjut. Berarti bentuk dari si segitiga beta ini kita ilustrasikan dulu. Ini betanya, ini A, B, dan C. Oke, nah ini kan depannya yang mana? Depannya yang ini ya. Oke, depannya 12, miringnya 15 gitu ya, karena kan cos itu sami ya, samping per miring gitu ya. Oke, karena yang sisi sebelahnya belum kita ketahui, ini bisa juga nih kita cari dengan cara pakai Pythagoras. AC sama dengan 15 kuadrat dikurang ya, bukan ditambah, karena yang ditanya bukan sisi miring. Nah, ini sama aja hasilnya berapa nih? Sama aja hasilnya adalah 9 gitu ya.
Oke, lalu kita cari tinggal si cos betanya. Cos betanya berapa? Cos beta itu kan berarti AC per BC itu ya, AC per BC. AC nya berapa? Yaitu 9 per BC nya adalah 15. Oke, ini bisa diperkecil nih. Berapa dengan berapa? Yaitu 3, di bawah juga harus 3, maka hasilnya menjadi berapa nih? Yaitu 3 per 5. Oke, cukup mudah kan ya? Ya, ibu rasa nggak ada kesulitan ya untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ada soal dimana jika tan berapa nih? Jika tan 4/3 dan di sini ada alfa lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 270 derajat, maka yang ditanya itu adalah si sin alfanya gitu ya. Oke, kalau udah kayak gini tuh gimana ya, gampang lah gitu ya. Ini tinggal kalian bikin si segitiganya. Terus kalau misalkan gitu ya, kalau udah ketemu kayak gini nih, udah triple Pythagoras sudah paling enak banget gitu ya. Oke, kalau ibu misalkan di sini taruh A, di sini taruh B, lalu di sini taruh C. Nah, alfanya di mana? Alfanya kita taruh di sini. Oke, sudah. Berarti si tangan itu kan D per saya, D-nya berarti di sini ya, D-nya itu 4, saya sampingnya di sini nih, sampingnya berapa? Yaitu di 3. Lalu miringnya gimana nih miringnya? Oke, berarti harus kita cari dengan cara apa? Pythagoras. Oke, nggak apa-apa kalau misalkan mau cari pakai Pythagoras, yaitu 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, nanti ketemu hasilnya berapa ya. Nah, kalau misalkan kalian udah paham dengan si triple Pythagoras, ini enak nih. Kalau udah 4, 3 berarti di sini 5 gitu. Jadi kalian gak usah capek-capek lagi menghitung si Pythagorasnya gitu ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke yang ditanyakan, yaitu si sin alfa. Oke, kalau sini sin alfa sama dengan BC. Sini itu apa sih? D per mi ya, depan per mi per miring. Depannya berarti berapa? Oke, berarti di sini depannya itu adalah BC ya. Depan nih, ini depan. Ini samping, ini miring. Oke, depannya BC, sampingnya itu apa nih? Sampingnya itu adalah sampingnya sini itu kan D per mi ya. Suka lupa nih, D per mi, depannya udah BC, berarti miringnya itu adalah si AB nih, AB atau BA, sama aja nggak apa-apa ya. Oke, jadi tinggal kita substitusin aja nilainya, iya nggak sih? BC nilainya berapa? Yaitu nilainya kok BC, iya benar-benar BC nilainya 4 per miringnya BA nilainya berapa? 5. Udah selesai nih. Tapi kita harus lihat dulu nih, di sini kan ada ketentuannya. Katanya si alfanya itu lebih besar dari 180 dan lebih kecil dari 270. Artinya si segitiganya ini berada di kuadran mana? Yaitu kuadran 3. Jangan lupa, ini ada kuadran. Oke, ini 1, yang ini 2, yang ini 3, dan yang di sini 4. Oke, di sini dari 0 derajat, lalu di sini 90 derajat, lalu di sini 180 derajat, lalu di sini 270 derajat, lalu di sini 360 derajat gitu ya. Oke, berarti karena dia adanya
di kuadran 3. Di kuadran 3 itu siapa sih yang positif? Hanya tangan yang positif, iya enggak? Kalau di kuadran 4 kan hanya cos yang positif. Kalau di kuadran 1 semuanya. Oke, semuanya positif. Kalau di kuadran 2 yaitu sinnya yang positif. Berarti di sini kita harus menambahkan negatif. Selesai. Udah ya, nggak terlalu susah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa nilainya bisa bagus nanti pada saat PHB gitu, dan saat mengerjakannya pun kalian tidak ada yang terkendala gitu ya. Oke, soal yang selanjutnya, hitunglah nilai cos A pada segitiga tersebut. Oke, ini soalnya kalau nggak salah, nah ini ibu gambarin segitiganya. Nah, dia nggak dikasih tahu nih sudutnya, hanya angka-angkanya aja, A, B, C. Lalu di sini B sama dengan 2, lalu di sini C, lalu di sini A sama dengan akar 12. Oke, ini bukan Q ya, tapi A gitu. Oke, sebentar. Nah, oke, A ya. Nah, lalu apa lagi nih yang diketahui? Udah, tinggal yang ditanya itu adalah cos A. Oke, cos A. Oke, udah tinggal kita cari, iya nggak? Cos itu apa sih? Cos itu adalah sepermiring. Sampingnya udah ada. Udah nih sampingnya, yaitu ini kan sini cos ininya ya, sudutnya A. Sampingnya itu adalah si 2 ya. Oke, sekarang kita cari dulu Pitagorasnya. Dengan cara apa? Jangan lupa akar dari akar 12 dikuadratkan dikurang berapa nih? Dikurang 2 akar 2 gitu ya. Dengan akar nih, akar ketemu akar, jadinya 12 ditambah 4. Oke, ini ditambah, lupa karena yang dicari adalah sisi miring. Oke, kalau sisi miring itu selalu dijumlah. Oke, sama dengan akar berapa nih? Akar 16 sama dengan 4. Berarti si C ini adalah nilainya 4 gitu ya. Oke, lalu kita tinggal lihat si cosnya ini. Yang ditanya adalah cos alpha. Oke, sebenarnya cos alfanya ini bisa ada 2 kemungkinan ya, karena kok 2 kemungkinan, maksudnya tinggal kita substitusikan gitu ya. Nah, substitusi gimana sih? Si cos itu kan sepermiring ya, sampingnya itu kan sama aja B, iya nggak? Nih, ini sama aja B karena depannya si A, iya nggak? Miringnya itu sama aja C, ini ya kan? Oke, nilai B nya berapa? Yaitu 2. Lalu C nya itu berapa? 4. Nah, ini masih bisa diperkecil nih ya, sama-sama dibagi 2, hasilnya jadi berapa? 1/2. Selesai gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, kita mulai masuk ke berelasi gitu ya. Berelasi ini kalau kalian sudah paham sama kuadran-kuadrannya, insya Allah mudah untuk kalian ya. Oke, diketahui sin 225 derajat. Nah, ini kita harus nyari nih nilainya berapa, tapi dengan syarat dia nggak boleh melihat tabel derajatnya gitu ya. Berarti kita harus menggunakan si rumus-rumus berelasi. Rumusnya gimana? Oke, kita lihat step yang pertama, sin 225. Oke, ibu kasih lagi deh kuadrannya. Sini 0, lalu 360, 90, 180, 270. Nah, kira-kira si 225 ini termasuk di kuadran mana nih? Dia masuknya ke kuadran 3 ya, karena dari batasnya 180 sampai 270 gitu ya. Ini ke kuadran 3. Oke, lanjut.
Nah, sedangkan di kuadran 3 itu kan ada 2 rumus sih. Ketika 180 ditambah alfa dia sama dengan sin alfa gitu ya. Nah, lalu apa lagi satu lagi rumusnya, yaitu ketika mana nih, sebentar, oke, nggak kelihatan titiknya tadi ya, mohon maaf. Satu lagi 270 dikurang alfa sama dengan, nah ini 270. Kalau di sini kan tadinya sin ya, oke, ini sin, ini juga sin. Ingat kalau ketemu 270 dan 90 dia harus berubah, yaitu menjadi apa? Menjadi cos. Oke, sebentar. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Oke, lihat di sini dia langkah yang pertama. Di sini ada kuadran 3, si 225 ini termasuk kuadran 3. Lalu di sini ada rumusnya ya, kuadran 3 kan ada 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Oke, di sini sin, lalu di sini juga sin. Nah, kalau ketemu 270 nih, nah jangan lupa nih 270 dan 90 dia harus berubah sinnya menjadi apa? Menjadi cos alfa gitu ya. Nah, kalau ibu lebih sukanya menggunakan 180 dan 360. Kenapa? Karena dia tidak merubah si sin, cos, dan tangennya gitu ya. Jangan lupa nih, sin menjadi cos, cos menjadi sin, lalu tan menjadi kotangan gitu ya. Oke, kita coba menggunakan si 180 aja biar dia tidak berubah 180 berarti ditambah alfa sama dengan sin alfa gitu ya. Oke, sin 180 ditambah alfanya berapa nih biar dia jadi 225, yaitu 45 derajat gitu ya. Maka di sini menjadi sin 45 derajat gitu ya sayangnya. Nah, di sini berarti sin 180 ditambah 45 itu adalah 220 derajat. Lalu di sini sin 45 derajat. Oke, sin 45 derajat itu nilainya berapa? Yaitu nilainya sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, berarti si sin 220 nilainya juga sama, yaitu setengah akar 2 gitu. Tapi kita langsung step yang ketiga cross check kembali nih. Dia adanya di mana? Kuadran 3. Di kuadran 3 siapa sih yang positif? Nah, kuadran 3 itu yang positif adalah si tangan aja gitu ya. Berarti si sin ini kita harus kasihkan negatif gitu ya. Udah selesai gitu ya. Oke, ini sudut berelasi. Kira-kira masih ada yang kurang paham gak ya? Oke, mudah-mudahan paham semua ya. Kita coba lagi. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya ada apa? Di sini ada sin 330 derajat ditambah 2 dikali cos 240 derajat lalu dikurang sin 210 derajat. Nah, caranya ini bisa kalian satu-satuin ke bawah gitu ya. Kayak sin 330 nih dia ada di kuadran mana? Kuadran 4. Berarti gunakan yang mana? Oke, ini ibu langsung aja ya. Oke, kita langsung, ibu mau nyoba ketika dia menggunakan 270 gitu ya. Nah, di sini sin 270 ditambah 60 derajat ditambah 2 dikali cos 270 derajat dikurang 30 derajat dikurang
sin 270 derajat dikurang 60 derajat. Oke, berarti di sini tinggal apa nih? Min cos 60 derajat. Kenapa ada min cos? Ya, ini kan karena di kuadran 4 gitu ya. Ditambah 2 dikali sin 30 derajat. Jangan lupa ya di cross check juga kuadran-kuadrannya sudah benar atau belum gitu ya. Oke, lalu diapain lagi nih? Ini dikurang berapa nih? Sin 270 dikurang 60, yaitu min cos 60 derajat. Jadi tinggal kalian masukin aja nilainya. Min cos 60 derajat itu min setengah ditambah 2 dikali sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah dikali 2, yaitu hasilnya adalah 1 gitu ya. Min ketemu min jadi plus, ditambah plus berapa nih? Setengah. Maka nilainya berapa? Ini min ya nih, jangan lupa nih, min ditambah min setengah ditambah setengah habis, berarti sisanya adalah 1. Selesai, cukup mudah ya. Oke, kita lihat soal terakhir. Di sini ada sin 270 dikali cos 135 dikali tangen 135 per berapa nih? Sin 150 dikali ini 150 ya, dikali cos 225. Oke, sama dengan berapa nih hasilnya? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Nah, ini juga sama nih, tinggal kalian pakaikan sudut berelasi. Oke, kalau ibu menggunakan si sin 270 aja, sin 270 derajat ditambah 0 derajat karena dia tidak menambahkan si alfanya gitu ya. Lalu si cos ini kita menggunakan 90 derajat, berarti ditambah 45 derajat, lalu dikali si tangannya ini ibu coba pakai 180 aja ya, dikurang berapa nih? Dikurang 45 derajat. Oke, per, jangan lupa masih per, mohon maaf tulisannya kurang rapi. Oke, di sini berarti sin 180 dikurang 30 derajat. Oke, ibu langsung aja ya biar cepat. Lalu di sini ada cos 180 derajat ditambah 45 derajat. Oke, kalau sudah kayak gini ya tinggal kalian substitusikan aja gitu ya. Di sini cos 0 derajat dikali berapa nih? Min sin 45 derajat dikali min tangan 45 derajat per berarti berapa nih? Sin 30 derajat dikurang cos 45 derajat. Oke, lanjut. Lalu di sini tinggal kalian masukkan nilainya. Oke, cos 0 itu berapa? 1 dikali min setengah akar 3. Dari mana? Dari sini, sin 45 gitu ya, dikali min 1 per sin 30 berapa? Setengah dikurang cos 45 itu setengah akar 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Selesai gitu ya. Cukup mudah ya buat untuk soal-soal PHB-nya gitu ya, pembahasan soal-soal PHB. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan dapat dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan
kurangnya saat penjelasan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.